Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Labibah Nadia Salma, NIM 2303065401 dari kelas PSD 23. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Menurut saya, ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang tunggal. Implementasinya adalah beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan toleransi terhadap agama-agama lain. Yang kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Jawabannya yaitu Belanda memiliki keunggulan militer yang signifikan, terutama pada awal penjajahan mereka di Indonesia. Mereka memiliki teknologi senjata yang lebih modern dan disiplin militer yang kuat. Sebagian besar perjuangan awal dalam bentuk perlawanan lokal atau pemberontakan yang belum terkoordinasi. Persatuan bangsa Indonesia menjadi tantangan besar karena perbedaan etnis, bahasa, dan agama. Pertanyaan nomor 3 yaitu setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Jawabannya yaitu pro. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Golongan nasionalis mendukung Piagam Jakarta karena mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan prinsip-prinsip persatuan dan kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua, kebebasan beragama. Piagam Jakarta menjamin kebebasan beragama yang dianggap positif oleh golongan agamis. Kontranya, 1. Ketidaktertarikan terhadap agama. Nomor 2, kekhawatiran terhadap sekularisme. Solusinya yaitu diperlukan dialog dan kompromi. Pemerintah harus memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara yang menghormati kebebasan beragama. Sementara juga memberikan jaminan bahwa agama memiliki tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Jawabannya yaitu proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat melibatkan tahapan berikut. Yang pertama, sosialisasi. Individu masyarakat belajar nilai-nilai, norma-norma, dan moral melalui interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan lembaga sosial lainnya. Ini merupakan tahap awal dalam pembentukan nilai dan norma. Yang kedua, penerimaan nilai. Individu menerima dan memahami nilai-nilai yang diajarkan oleh masyarakat seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Nilai-nilai ini membentuk kerangka kerja etika individu. Yang nomor 3, internalisasi. Nilai-nilai yang diterima menjadi bagian integral dari identitas individu. Mereka mengadopsi nilai-nilai ini sebagai pengisi panduan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Yang nomor 4, norma sosial. Norma-norma adalah aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Mereka berkembang dari nilai-nilai dan menjadi panduan untuk tindakan individu, misalnya norma sopan santun atau norma kesopanan. Proses ini berlangsung sepanjang kehidupan individu dan dapat berubah sering perkembangan dan berubah lingkungan sosial. Pertanyaan nomor 5 yaitu bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi, namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga berkembang di masyarakat? Jawabannya yaitu berikut beberapa pendekatan yang dapat digunakan.
Yang pertama, pendekatan inklusif. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Yang ketiga, dialog dan konsultasi. Yang keempat, keadilan sosial. Dan yang kelima, lembaga hukum dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kompromi dan harmonisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.